hablar ni comunicarse con nadie. Sigue sin reaccionar. Víctor no habla. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Boy Missing atau Secuestro dalam bahasa Spanyol. Film box office asal Spanyol ini dirilis pada tanggal 19 Agustus 2016. Film bergenre thriller ini akan menceritakan tentang seorang anak yang merekayasa tentang penculiknya dan membuat ibunya dalam bahaya. Film ini dikemas dengan plot twist di ending yang sangat mengesankan. Film ini sendiri disutradarai oleh Marc Targarona dan diperankan oleh Marc Domènech, Blanca Portillo, dan Jose Coronado. Sebelum saya ke cerita filmnya, saya ingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Silakan teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena film yang mengandung plot twist lebih seru ditonton secara full dan lebih membuat terpesona. Oh iya, buat teman-teman, saya minta tolong banget buat dukungannya dengan di subscribe, like, and share ya. Oke, langsung aja kita ke cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil sedang berjalan kaki sendirian. Ketika dihampiri oleh pengendara mobil yang lewat, terlihat kalau anak itu sedang terluka. Lalu film pun dimulai. Adegan lalu memperlihatkan kalau anak itu telah berada di rumah sakit karena ditolong pengendara mobil tadi. Dari hasil pemeriksaan dokter, anak tersebut tidak mengalami patah tulang atau bekas sisaan, hanya mengalami shock. Lalu dua polisi yang bernama Ernesto dan Carreno masuk menemui anak itu. Ketika polisi menanyakan apa yang terjadi dan ingin mengantar anak itu pulang, tapi anak itu tetap tidak menjawab. Polisi pun mulai memeriksa tempat anak itu sekolah dan diketahui anak itu bernama Victor yang berumur 6 tahun. Dan Victor sudah beberapa hari tidak masuk ke sekolah karena sakit termasuk hari dia ditemukan. Setelah dicek oleh polisi, diketahui ibu Victor adalah seorang pengacara yang bernama Patricia. Terlihat dia baru saja memenangkan sebuah kasus penggelapan dana. Setelah itu, terlihat Patricia mengunjungi sebuah bank untuk menyimpan sebuah dokumen ke dalam kotak berangkas miliknya. Lalu Patricia menerima telepon yang mengatakan kalau anaknya sedang berada di rumah sakit. Patricia pun sampai di rumah sakit dan bertemu dengan Ernesto. Patricia menjelaskan kalau dia yang mengantar anaknya ke sekolah, tapi hanya sampai gerbang saja, dan mengatakan kalau anaknya tidak mungkin bolos sekolah. Ernesto lalu menanyakan tentang ayah Victor. Patricia mengatakan kalau Victor tidak punya ayah, dan Victor hanya mempunyai Patricia. Patricia lalu menambahkan kalau Victor tidak bisa mendengar tanpa alat bantu dengarnya. Itulah mengapa dia tidak menjawab pertanyaan polisi. Adegan lalu berpindah ke kantor polisi. Terlihat kalau ibu Victor menyuruh Victor memakai alat pendengarnya. Lalu Victor pun diwawancarai oleh polisi dan ibunya. Victor mengatakan kalau dia telah diculik oleh orang asing dan pingsan pada saat dipukul oleh penculik itu. Victor juga mengaku melihat wajah penculik itu. Lalu Victor bercerita kalau dia terbangun di tempat gelap dan di sebuah rumah di hutan. Victor pun melarikan diri melalui jendela. Lalu terlihat Victor memberikan deskripsi wajah penculiknya kepada polisi untuk membuat sketsa wajah. Setelah selesai, polisi pun mulai melacak wajah pelaku. Dan hasilnya polisi menemukan wajah yang cocok dengan sketsa itu, yang bernama Charlie. Charlie sendiri adalah mantan narapidana yang bebas 3 tahun lalu. Adegan lalu memperlihatkan Charlie sedang mencuci tangannya yang berdarah. Ketika sedang duduk berdua dengan istrinya, polisi mendatangi rumah mereka dan mencari Charlie. Mereka pun dibawa polisi untuk diinterogasi. Di ruangan interogasi, Charlie mengatakan kalau dia bersama istrinya sepanjang waktu. Di tempat lain, istrinya pun mengatakan hal yang sama dengan Charlie. Charlie pun ditahan sementara di penjara. Keesokan harinya, polisi mulai mencari bukti di sekolah Victor. Tapi polisi hanya mendapatkan alat bantu dengar Victor yang terjatuh, dan tidak ada yang ingat dengan pelakunya. Malam harinya, Patricia melihat berita yang mengatakan kalau Charles telah dibebaskan karena kekurangan bukti. Sesampai di rumah, Charlie menerima telepon dari pria pemilik tempat sabung anjing, di mana tempat Charlie bekerja. Pria itu menyuruh Charlie untuk menyelesaikan masalahnya karena itu akan membahayakan bisnis sabung anjing ilegal miliknya. Adegan lalu memperlihatkan Victor yang terbangun di malam hari dan pergi ke bawah untuk mengambil minum. Lalu ketika Victor melihat ke arah jendela dan terlihat bayangan seseorang,
Victor pun langsung membunyikan alarm. Ketika Patricia turun, Patricia melihat seseorang menyelinap kabur. Keesokan paginya, Patricia pergi menemui seorang pria yang bernama Raul dengan tujuan meminta bantuan Raul untuk menyuruh teman-temannya memberi Charlie pelajaran yang mencoba menculik anak mereka. Karena Patricia tidak percaya kepada polisi. Patricia juga mengatakan kalau Victor adalah anaknya. Raul mendengar itu pun sedikit kecewa karena Patricia menyembunyikannya dari Raul. Dan Patricia juga tidak menceritakan tentang dirinya kepada Victor. Tapi Raul tetap membantu Patricia. Di tempat lain, terlihat polisi mengunjungi tempat istri Charlie bekerja. Istri Charlie pun berkata jujur kepada polisi kalau waktu penculikan Charlie berada di tempat sabung anjing. Charlie tidak berani mengaku kepada polisi karena takut pemilik sabung anjing akan menyakiti Charlie kalau sampai polisi tahu tempat tersebut. Polisi lalu memanggil Patricia dan mengatakan kalau bukan Charlie pelakunya. Karena setelah melihat rekaman CCTV, terlihat Charlie berada di dalam mobil waktu penculikan terjadi. Polisi pun menunjukkan foto-foto dan meminta Victor mengenali pelakunya. Victor lalu menunjuk ke sebuah foto yang ternyata orang itu telah meninggal bunuh diri di penjara. Victor lalu mengaku kalau tidak ada yang menculiknya dan hanya mengarang tentang penculiknya. Patricia pun pergi ke toilet dan langsung menghubungi Raul dan meninggalkan pesan kepada Raul untuk menghentikan rencana mereka. Di tempat lain, Charlie yang telah sampai di tempat sabung anjing diikuti oleh 2 orang suruhan Raul. Ketika Charlie berada di toilet, orang suruhan Raul langsung menghajar Charlie. Charlie yang sempat melawan langsung ditembak oleh salah satu dari mereka. Adegan pun kembali lagi di kantor polisi. Terlihat Victor sudah bercerita kepada ibunya tentang apa yang terjadi. Ibu Patricia pun mengatakan kepada polisi apa yang terjadi kepada anaknya. Ternyata Victor pada hari itu mendapat pembulian dari teman-teman sekolahnya. Mereka bahkan merekam dan mempermalukan Victor. Mereka mengancam akan membunuh Victor kalau menceritakan kepada siapapun. Dan yang menyelinap ke dalam rumah pada malam itu adalah anak yang membuli Victor. Keesokan harinya, polisi pun menangkap anak yang membuli Victor. Patricia yang berada di sana juga tiba-tiba ditelepon oleh orang suruhan Raul. Mereka mengatakan kalau Charlie terbunuh karena Charlie berusaha melawan mereka. Patricia yang mendengar itu pun mulai panik. Karena teman Raul mengatakan kalau Patricia tidak bekerja sama dan membayar 6 juta euro, mereka akan menyeret nama Patricia ke dalam masalah ini. Tapi Patricia bersikeras untuk tidak membayar mereka. Lalu pria itu pun mengirimkan foto Charlie yang terbunuh. Patricia yang telah berada di tempat Raul merasa geram karena Raul menceritakan tentang dirinya dan meminta Raul untuk membereskan hal ini. Raul berkata kalau orang suruhannya tidak menjawab teleponnya dan sekarang menjadi tanggung jawab Patricia. Dan dia memikirkan keluarganya dan meminta Patricia untuk tidak menghancurkan hidupnya lagi. Tapi Patricia mengatakan kalau Raul juga ikut terlibat seperti dirinya. Sesampai di rumah, Patricia pun meminta pengasuhnya untuk membawa Victor pergi ke tempat lain yang lebih aman. Adegan lalu memperlihatkan istri Charlie melapor ke polisi kalau Charlie belum pulang sampai sekarang. Istri Charlie meminta bantuan polisi untuk mencari Charlie karena dia tidak tahu keberadaan Charlie. Polisi pun mengecek kamera CCTV yang diambil dari tempat sabung anjing. Terlihat kalau Charlie masuk ke sana dan tidak pernah keluar. Begitupun 2 orang pengendara motor yang tiba di sana setelah Charlie. Polisi lalu pergi memeriksa ke toilet dan mendapatkan sidik jari Charlie di mana-mana. Polisi mengatakan kalau mereka kabur lewat jendela. Ernesto lalu menyuruh Carreno untuk mencari bukti di tong sampah. Carreno pun menemukan sebuah ponsel yang kemungkinan dipakai oleh 2 orang pria itu. Polisi lalu mendapatkan terduga pembunuh Charlie yang bernama Samuel dan Hector. Dan mereka adalah orang yang berbahaya. Polisi juga melacak ada komunikasi antara mereka dan Raul dan mendapatkan informasi kalau Patricia adalah pengacara Raul sewaktu Raul dituduh melakukan pemerasan 10 tahun lalu. Dan mereka juga berhubungan akhir-akhir ini. Polisi pun langsung menuju tempat Raul dan ingin menanyakan tentang 2 temannya dan Patricia. Tapi Raul berpura-pura masuk ke dalam dan kabur melalui pintu belakang. Polisi yang melihat Raul kabur lalu mengejar Raul. Tapi akhirnya Raul bisa lolos. Di tempat lain, terlihat Victor dan pengasuhnya telah sampai di sebuah rumah. Tapi mereka tidak sadar kalau ada yang membuntuti mereka. Adegan lalu memperlihatkan Patricia yang mendapatkan sebuah paket. Patricia pun membuka paket itu dan kaget melihat isinya yang ternyata potongan jari Charlie. Patricia lalu menyimpan kembali jari itu ke dalam kotak dan buru-buru pergi ke parkiran.
Tapi di sana polisi telah menunggu Patricia untuk dibawa ke tempat kejadian Charlie menghilang. Polisi menunjukkan kepada Patricia sesuatu yang tertutup kain. Patricia yang panik mengira itu adalah mayat Charlie. Hal ini dilakukan polisi agar Patricia panik dan mengatakan sesuatu. Tapi setelah dibuka, ternyata bangkai seekor anjing. Setelah pulang ke rumah, Patricia lalu menguburkan potongan jari Charlie di halaman depan rumahnya sambil menangis menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, ketika Patricia masuk ke dalam mobil, Raul yang sudah bersembunyi di dalam mobil Patricia lalu mendodongkan pistol sambil berkata kalau polisi sudah tahu semuanya dan meminta Patricia untuk menghilangkan jejaknya. Raul lalu mengajak Patricia pergi ke tempat persembunyian Samuel dan Hector. Setelah sampai di sana, mereka masuk ke dalam rumah itu dan Patricia melihat banyak darah di dalam bak mandi. Samuel lalu menelpon Patricia dan memberikan petunjuk untuk menyerahkan uangnya. Samuel juga memperlihatkan foto Victor yang telah dibawa ke suatu tempat oleh mereka sebagai jaminan kalau Patricia akan memberikan uang itu. Keesokan harinya, ketika Patricia pergi, terlihat polisi mulai membuntutinya, dan Ernesto mengatakan untuk menangkapnya saat penyerahan uang. Patricia lalu tiba di tempat dia mengambil uang, karena sebelumnya dia telah menjual semua asetnya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi sesuai instruksi polisi, uang itu telah dipasang GPS. Patricia lalu mengambil uang itu dan memasukkan ke koper. Tapi sebelum keluar, Patricia pergi ke toilet. Polisi yang menjaga di depan pun mulai merasa aneh karena Patricia belum keluar juga. Dan polisi wanita pun masuk untuk memeriksa ke dalam. Dan ternyata Patricia telah pergi dengan menyamar dan melepas GPS di dalam uang itu. Ternyata sebelumnya Patricia telah menyuruh asistennya untuk menunggunya di dalam toilet itu untuk mengecoh polisi. Patricia pun lolos dari sana dan menuju ke suatu tempat. Tapi polisi sempat mendapatkan kontak visual yang melihat Patricia mengganti mobil dengan membawa koper. Ernesto lalu menyuruh polisi itu mengikuti Patricia. Tidak lama, Samuel dan Hector sampai di mobil yang ditinggalkan Patricia dan mengambil koper yang berisi uang. Sebenarnya, koper yang dibawa Patricia adalah tipuan untuk mengecoh polisi. Di perjalanan, Patricia menerima telepon dari Samuel yang meminta Patricia untuk menyalakan GPS yang akan mengarahkan tempat Victor disembunyikan. Dan Samuel juga mengatakan untuk menyingkirkan mayat Charlie di belakang mobil itu. Patricia melihat ke belakang dan panik melihat sesuatu yang tertutup kain di belakang mobilnya. Terlihat polisi mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, Patricia pun sampai di tempat Victor disembunyikan. Patricia senang bisa menemukan Victor. Patricia juga mengatakan kepada Victor untuk jangan bersembunyi lain kali kalau takut dan menceritakan semuanya. Di tempat lain, terlihat Samuel dan Hector memasuki sebuah pesawat dan memberikan uang itu kepada seseorang yang ternyata adalah Raul. Di sana juga terlihat keluarga Raul. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Kembali ke tempat Patricia, di sana terlihat Patricia telah dikepung oleh polisi. Polisi langsung memeriksa koper Patricia yang ternyata kosong. Dan Patricia membuka pintu belakang mobilnya yang ternyata adalah sebuah patung. Patricia yang merasa ditipu pun merasa kesal. Lalu tak lama terdengar suara telepon yang berasal dari dalam mobil yang ada di sana. Ternyata Raul sengaja menelpon dari pesawat. Polisi mulai menggeledah mobil itu dan menemukan Charlie yang masih hidup terkurung di sana. Patricia yang seakan tidak percaya berjalan ke tepi jurang dan berteriak melampiaskan kekesalannya atas apa yang sudah terjadi. Dan film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Boy Missing. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.